Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pratika Sari dan kedua teman saya Nurdela Wijayanti dan Dita Pratiwi. Kami dari kelompok 1. Di video ini kami akan membawakan materi tentang isu dan pola kegiatan perekonomian. Adapun beberapa bagian yang nanti kami jelaskan, yaitu pola kegiatan perekonomian dalam perekonomian uang dan pelaku kegiatan perekonomian. Yang kedua, spesialisasi dan perdagangan dalam perekonomian uang. Dan ketiga, sirkulasi aliran pendapatan. Yang keempat, kebaikan dan kelemahan mekanisme pasar. Yang kelima, kegagalan pasar dan bentuk campur tangan pemerintah. Yang materi yang akan saya jelaskan itu isu dan pola kegiatan perekonomian. Isu kegiatan perekonomian ada beberapa bagian. Yang pertama, daya saing investasi. Yang kedua, perdagangan dan impor. Yang ketiga, deindustrialisasi dini. Yang keempat, kebijakan subsidi energi. Yang kelima, mengenal revolusi 4.0. Adapun pola kegiatan perekonomian, yang pertama itu uang, perdagangan, dan spesialisasi. Yang kedua, pelaku kegiatan perekonomian. Yang keempat, sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi pasar. Yang keempat, mekanisme pasar sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Yang kelima, kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Dita Pratiwi. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang pelaku kegiatan perekonomian, yang dimana pelaku kegiatan perekonomian itu terbagi atas tiga, yaitu rumah tangga. Rumah tangga itu adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan dan beberapa faktor lainnya, yaitu yang pertama barang-barang modal, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga itu harta tetap seperti tanah dan bangunan. Dan yang kedua itu perusahaan, di mana sih perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau rumah tangga. Orang dan sekumpulan orang tersebut disebut pengusaha yang mengelola faktor produksi barang dan jasa yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan kegiatan jual beli barang jasa yang diproduksi. Dan yang ketiga itu adalah pemerintah. Pemerintah adalah badan yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi dan mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan supaya berikut adalah contoh spesialisasi gambar perdagangan. Saya akan menjelaskan sedikit contoh sederhana mengenai spesialisasi perdagangan antara petani, tukang kayu, dan tukang jahit. Di sini mereka tidak perlu menghasilkan semua barang yang mereka butuhkan sendiri. Yang perlu dilakukan mereka adalah melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang sehingga dapat dihasilkan dengan cara efisien. Seperti petani menghasilkan makanan, tukang kayu menghasilkan peralatan pertanian dan peralatan rumah tangga, dan tukang jahit menghasilkan pakaian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu saudari Dela Wijayanti.
Sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan menjelaskan bagaimana kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Jenis aliran ada dua, aliran barang, aliran uang. Aliran barang yaitu siklus yang dilakukan oleh para pelaku dalam ekonomi dalam suatu perekonomian. Aliran uang yaitu siklus yang dilakukan para pelaku ekonomi dalam satu perekonomian. Kebaikan dan kelemahan mekanisme pasar. Kebaikan mekanisme pasar ada 4. Pertama, pasar memberikan informasi yang lebih tepat. Kedua, pasar merangsang pengusaha untuk mengembangkan kegiatannya. Ketiga, pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Dan keempat, pasar mengatakan penggunaan barang dan faktor. Kelemahan mekanisme pasar ada 5. Pertama, kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Kedua, kegiatan ekonomi menjadi tidak stabil keadaannya. Ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Keempat, mekanisme pasar tidak dapat menyediakan barang secara efisien. Dan kelima, kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Kegagalan pasar dan bentuk campur tangan pemerintah. Kegagalan pasar menjamin agar bersama hak untuk setiap individu tetap terwujud dan penindasan dapat dihindarkan. Kedua, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan agar tidak menjelaskan praktek monopoli yang merugikan. Keempat, menyediakan sarana dan prasarana bersama. Kelima, mengawasi agar eksternal kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari dan dikurangi masalahnya. Bentuk campur tangan pemerintah ada 3. Membuat peraturan. Kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Dan terakhir, secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi. Baiklah, saya kembalikan kepada Saudari Gita. Materi yang dapat kami simpulkan adalah bahwa pola kegiatan sistem perekonomian melibatkan pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan agar dapat mengatur kegiatan ekonomi sebaik mungkin sehingga pola kegiatan sistem perekonomian dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.